Oke, jadi ini adalah konten part kedua dari konten cara berhenti PMO selamanya yang publish sekitar 2 mingguan yang lalu. Karena gue menyaksikan respon yang luar biasa dari lo semua tentang perjuangan lo untuk bebas dari PMO, gue perjelas juga di sini karena kemarin banyak banget yang bingung sama PMO itu artinya apa. PMO itu singkatannya adalah porn, masturbate, dan orgasm. Atau dalam istilah yang kita familiar yaitu nonton bokep sambil colai. Yang menurut gue adalah penghancur utama kaum cowok untuk menjadi versi terbaik dirinya. Di video part 1 gue jelasin tentang gimana sih habit PMO itu terbentuk dan menjadi kebiasaan. Yang sering bertambahnya waktu, semakin melekat di diri lo dan semakin sulit buat lo untuk terbebas. Gue saranin lo nonton dulu konten part satunya supaya lo bisa ngerti dan punya fondasi pemahaman untuk apa yang akan gue bahas di video kali ini. Di part yang kedua ini, kita akan menyelami 10 alternatif rutinitas terbaik untuk mengganti rutinitas senam 5 jari aka colai di habit PMO ini. Jadi intinya, ketika hasrat seksual lo bangkit dan lo jadi bergairah untuk buka Pornhub sambil olahraga 5 jari, lo harus mengelabui otak seolah-olah lo ngelakuin colai, padahal enggak. Otak pengen ada dopamin rilis, perasaan senang, yang lo peroleh setelah orgasme normalnya. Nah tapi ini kerennya, lo nggak harus orgasme untuk bikin otak tenang. 10 aktivitas pengganti colai dan orgasme yang akan gue bahas setelah ini, gue jamin bakal ngebantu lo terbebas dari habit bejat PMO selamanya. 10 aktivitas ini gampang dilakuin. Lo nggak perlu beli ini, beli itu, semuanya gratis. Tinggal komitmen lo aja untuk ngelakuin. Langsung aja kalau gitu. Alternatif yang pertama adalah jalan mondar-mandir di kamar. Gue yakin banget momen ketika hasrat nakal lo bangkit dan lo jadinya tergoda untuk buka situs XXX, yaitu pas lagi sendirian di kamar malam-malam dan lo punya internet unlimited super kenceng. Jadi saran gue ini, kalau lo udah terlanjur nonton tapi lo sadar ini perbuatan salah dan lo merasa harus stop, lo berdiri terus jalan kaki keliling kamar. Jalan aja terus muter-muter, rasain perasaan horny menjalar di seluruh tubuh. Jalan terus sampai perasaan horny itu memudar dan hilang. Kuncinya adalah lo harus bergerak, ngelakuin sesuatu, jangan diam. Kalau kamar lo sempit, ya lo keluar kamar dan mondar-mandir di ruang tamu. Alternatif yang kedua adalah telepon sohib lo. Jangan cuma ngechat, ingat lo harus menyalurkan energi lo ke hal yang lain, ke suatu aktivitas yang menguras energi juga pastinya. Nelpon versus ngechat lebih nguras energi nelpon, karena lo harus ngomong, ngatur volume suara dan intonasinya. Nelpon juga lebih memicu adrenalin, karena sohib lo pasti heran, ini orang gak jelas ngapain nelpon malam-malam. Tapi bro, dianggap aneh sama sohib sendiri jauh lebih baik pastinya daripada lo berakhir nyesel karena colai. Dan alternatif yang kedua ini juga bagus buat ngelatih mental lo agar lebih berani, ya nggak? Alternatif yang ketiga adalah keluar kamar ngobrol sama keluarga. Lo beruntung kalau lo tinggal di rumah orang tua karena lo bisa menyalurkan energi seksual lo untuk family bonding. Apalagi kalau nyokap lo ibu rumah tangga yang di rumah setiap saat. Jadi setiap lo lagi horny, coba keluar kamar dan ajak ngobrol nyokap, bokap, adik, atau abang lo. Gue jamin hasrat seksual lo pasti langsung ciut seketika karena lo malu dan gak pengen orang rumah tahu kalau lo lagi sakau. Kalau lo ngekos, lo bisa ngobrol sama satpam atau penjaga kos atau ke warung nongkrong di sana cari orang buat diajak ngobrol. Alternatif yang keempat adalah push up atau sit up. Lo tau gak sih, ketika lo lagi birahi itu, energi lo itu gede banget. Kenapa gak lo salurin aja ke push up atau sit up sebanyak yang lo bisa sampai lo capek banget serasa pengen tewas. Karena capek akhirnya lo jadi lemes. Nah tapi lemes dari push up jelas lebih sehat ke depannya buat fisik lo dibanding lemes karena ngebuang sperma secara sia-sia. Setuju? Alternatif kelima adalah dengerin lagu sambil joget. Di konten part 1, dengerin lagu adalah solusi utama yang gue tawarkan sebagai alternatif aktivitas pengganti colai. Karena pada dasarnya, dengerin lagu memicu respon dopamin di otak, yang mana lo peroleh juga setelah orgasme. Maka lo bisa banget, instead of ngebokep sambil colai, lo dengerin lagu favorit dan wajib sambil joget biar makin enjoy. Alternatif yang keenam adalah main sama kucing. Siapa sih yang gak gemes sama kucing? Nabi Muhammad aja nyaranin kita untuk sayang sama kucing. Nah, kalau lo punya kucing peliharaan di rumah, maka berbahagialah. Karena lo bisa mengkonvert energi buas lo menjadi kasih sayang ke kucing. Udah terbukti secara ilmiah juga, main sama kucing memicu respon dopamin di otak, yaitu perasaan senang, perasaan puas, bahagia. Senyawa yang juga aktif pas lo lagi ngebokep dan colai. Jadi buat lo pecinta kucing dan punya kucing di rumah, alternatif yang satu ini wajib lo coba. Alternatif yang ketujuh adalah gabung forum NoFap di Reddit dan baca testimoni-testimoninya. Karena kita manusia itu makhluk yang sangat empati.
Pas dengerin cerita orang kita jadi relate dan termotivasi. Terutama buat lo yang ngerti bahasa Inggris, gue rekomen banget lo gabung forum-forum Novep di Reddit. Dimana pas lo lagi naik, terus udah terlanjur nonton film biru tapi nggak mau relapse, langsung buka forum Novep yang lo subscribe tersebut di Reddit dan baca cerita-cerita orang yang berhasil terbebas dari PMO. Gue jamin nafsu lo langsung turun. Alternatif yang ke-8 adalah nulis. Ini agak berat tapi worth it banget kalau lo berhasil mengganti aktivitas ngebokep dan colai dengan nulis. Kenapa berat? Karena otak lo yang lagi sakau tiba-tiba lo paksa masuk ke mode mikir, dimana lo harus memproduksi kata, kalimat, dan paragraf ke lembar putih di depan lo. Tapi sekali lagi gue bilang, ini worth it banget. Biar lebih gampang gini aja deh, setiap lo lagi sagne, tulis apa yang lo rasain semuanya di Microsoft Word, di Google Docs, bebas, sampai rasa horny itu hilang. Alternatif yang ke-9 adalah membaca. Baca buku juga bisa banget lo jadiin alternatif. Karena apa? Karena baca buku memaksa otak lo untuk switch ke mode konsentrasi. Biar lebih mudah juga saran gue lo baca sesuatu yang emang lo suka banget sama topiknya. Tapi inget, bacanya nggak boleh yang mesum-mesum atau yang mengarah ke situ. Yang ada, lo malah mempertinggi hasrat lo untuk olahraga senam 5 jari. Yang terakhir adalah meditasi selama 15 menit. Nah, meditasi ini sebenarnya secara teknik sama kayak alternatif yang pertama tadi, yaitu jalan mondar-mandir. Bedanya meditasi ini, lu duduk diam, sunyi sambil menjamin mata. Secara psikologi gini, pas lagi nonton film dewasa, otak lo dipenuhi dopamin dalam mode antisipasi, fokus ke sesuatu yang akan datang. Pas meditasi, lo maksa otak untuk ninggalin mode antisipasi dan fokus ke momen saat ini. Duduk diam, fokus ke apa yang lo rasain selama 15 menit aja, apa susahnya sih? Demikian, brother-brother sekalian, 10 alternatif rutinitas yang menurut gue terbaik untuk mengganti aktivitas jahanam ngebokep sambil colai. Apa kalau setuju sama gue? Kalau lo punya pengalaman yang mau di-share tentang gimana lo berhasil nge-hack otak lo, sehingga akhirnya lo terbebas dari PMO, feel free komen di kolom komentar. Karena pastinya cerita dari lo bakal ngebantu banget mereka-mereka yang pengen bebas dari PMO jahanam ini. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share video ini kalau lo merasa bermanfaat. Terakhir, bikin isi feed Instagram lo jadi lebih berfaedah dengan follow Instagram gue, dimana sehari atau 2 hari sekali gue ngepost konten mindset para high value men. Cocok banget buat lo yang percaya bahwa mindset adalah segalanya. Sekian dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.